Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang tidak semangat nampak yang cewek-cewek. Ya kan? Nah bro, masa laki-laki aja? Orang tuh tadi udah mau nyanyi mantap-mantap tuh kan. Pak Ustadz tengok tidak ada yang laki-laki yang tampil tuh. Iri pula di Pak Ustadz. Masa karak laki-laki dengan perempuan? Ayo, padahal katanya gitu. Hukum mengucap salam udah dapat kaji baru pula nampak kita. Hukum mengucap salam menjawab salam kecuali dua tempat. Ada yang bilang kuburan, ada yang bilang kamar mandi, ada yang lagi apa lagi? Apa lagi? Habis sholat. Berarti udah mantap. Berarti udah komplit di sini 4 mazhab. Ya kan? Kalau dalam kuburan jangan menunggu jawabannya. Kalau menunggu jawabannya lari kita tuh. Ya kan? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Apa pak? Jadi ndak ziarah? Jadi nak? Tapi selain dari dua, satu tadi habis sholat, ya kan? Bil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan menunggu jawaban kawan sebelah. Jangan, ya kan? Kalau menunggu jawaban kawan sebelah kacau lah kita. Udah salam di kau, udah apa belum gitu? Jangan. Tapi selain dua tempat itu wajib hukumnya dijawab. Oke, bro? Oke, bro? Biar gaul kita sedikit nih. Saya ulang balik kalau gitu Pak Ustadz ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan cantik kalau model itu. Kalau yang laki-laki udah pasti ganteng lah. Nggak ada duanya lagi dong. Albirru gitu loh. Ya enggak? Oke, nggak lama-lama kita nanti sebentar aja. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ahmaduhu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Albirru yang dalam hal ini tadi sudah menyampaikan pengarahan kepada kita. Mudah-mudahan kawan-kawan bapak lebih suka bilang gini kalau udah SMP itu sepregen bapak. Ya kan, biar akrab kita, hey bro gitu. Anak kini itu kan harus gaul sekarang. Ya kan, kalau gaulnya jangan dicat rambut enggak. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kita sudah izin karena ada sesuatu hal yang dilaksanakan beliau. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak-bapak guru atau Ustadz-Ustazah SMP Albirru. Mudah-mudahan Ustadz-Ustazah kita sama-sama kita doakan menjadi Ustadz-Ustazah yang diridhoi, dibimbing, di apalagi itu namanya tuh. Maunya apa? Diridhoi, dibimbing, terus apa lagi? Ande pilih betul lah kalian mendoakan Pak Ustadz dan Pak Ustazah, Ibu Ustazahnya.
Doakanlah ibu tuh, diridhoi, dibimbing, disehatkan, dipanjangkan umurnya oleh Allah, supaya ilmu yang diajarkan oleh ustadz dan ustazah di kelas nanti terus kepada anak-anak bapak atau seperegen bapak semuanya. Ya, oke. Bersyukur kita kepada Allah. Oh, tunggu loh. Dan yang bapak sayangi, anak-anak atau kawan-kawan bapak, tidak enak kalau dibilang anak-anak lagi dah. Udah SMP dah. Besok mau laki lah kalau yang perempuan. Ya enggak? Yang perempuan udah mau bini lah besok. Enggak? Ada? Enggak? Belum. Marah Pak Ustazahnya, kok awas. Kena cubit enggak tahu Pak Ustaz dah ya. Yang bapak sayangi semua anak-anak atau seperegen kawan-kawan bapak, mulai dari kelas 1 Al-Birru sampai kelas berapa? 9. Berarti 1 ganjil 9 ganjil. Mantap ya kan? Yang ganjil itu disukai Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari kita semua segala penyakit, terlebih-lebihnya kopi 9 boleh. Ya enggak? Ya kan? Takut COVID enggak? Mantap. Bro. Kalau dibilang enggak sombong namanya, bro. Enggak, jangan. Mudah-mudahan pagi ini kita berkumpul dihilangkan Allah yang namanya penyakit. Amin. Diberikan Allah kepada kita sehat walafiat. Amin. Dijadikan Allah semua kita anak soleh dan solehah. Amin. Bilang amin aja malih je baru dikabur. Nah, hari ini kita ngapain di sini? Mantap. Aku suka jawabanmu, bro. Lurih dia bu. Apa main kita sih? Main katanya. Mantap betul. Siapa namanya, bro? Kelas berapa? Oh, kelas 7. Mantap. Ya kan? Mantap aja. Nanti dibilang enggak apa. Hari ini kita di sini, kata Pak Kepala Sekolah tadi apa? Maulid. Bukan mulut kan? Apa bedanya maulid dengan mulut? Ayo, kalau mulut bicara, terus makan, apa lagi? Minum, apa lagi? Itu aja. Oke, terserahlah. Pokoknya anak-anak bapak, kawan-kawan bapak semua, kalau niatnya tadi dari rumah menuju ke masjid ini atau menuju ke sekolah kita, kalau cuma niatnya ingin mulut, nanti udah dapat kue belum? Belum, berarti tidak boleh pulang nih dah. Ya kan? Bapak udah dapat minum, ya kan? Kalau udah minum boleh pulang. Kan mulut, ya kan? Makan kue, dapat kue pulang, dapat minum pulang, dapat apa makanan pulang, ya kan? Iya, kalau mulut. Tapi pada pagi hari ini kita untuk maulid. Maulid itu apa? Memperingati sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Mau memperingati kelahiran Nabi Muhammad itu? Mau. Ayo bapak awali dari begini. Kalau kamu dulu lahir dulu, ayo, waktu kamu lahir dulu, yang bergembira siapa? Orang tua doangnya. Ayah, ibu, terus apa lagi? Kakek, nenek, atuk, pakcik, maklang, opuang kalau bahasa Medan. Ada orang Medan sih kok. Nah, berarti yang bergembira siapa? Ayah dan ibu kita, cuma paling keluarga dua belah pihak, dari pihak ayah dengan pihak ibu terbatas kegembiraannya. Tapi kalau Muhammad itu menjelang lahir kawanku,
Bintang yang ada di langit gembira, bulan yang ada di langit gembira, gunung-gunung gembira. Jangankan gunung, jin pun gembira. Tidak percaya? Nanti sampai di rumah atau ada nanti di sekolah, ada pustaka di sekolah? Ada. Nanti mana tahu ada di situ namanya kitab Al-Barzanji. Tanya ibu dan ibu bapak ustazahnya, tengok di situ di pangkal kalimatnya, walamma aradallahu ta'ala, terus baru ke ujung, watabasatul hawarisil magharibi. Terus ceritakan di situ sampailah dapat cerita jin pun bergembira ketika mau lahir Muhammad. Mau baru belum lahir, mau lahir. Makanya ada kawan bapak dulu datang ke rumah, Pak Ustadz ya, ada datang dulu, ada anak SMP 6 datang ke rumah, Pak Ustadz minta tolong kami. Ngapa gitu? Ada anak SMP yang kesurupan. Ada pernah kesurupan? Maka bapak tanyalah yang cewek yang kesurupan itu, hei kenapa engkau ganggu-ganggu cewek ini? Ini kan anak SMP. Apa jawabannya? Ngapain tidak kami ganggu-ganggu Pak Ustadz? Dia pakai celana kami, celana jin katanya. Iya kan? Iya enggak? Maka wajarlah. Makanya yang banyak kesurupan siapa? Yang pakai celana jin. Iya. Lu pakai celana jin enggak? Hati-hati kena kesurupan. Enggak, maksud Bapak Ustadz apa? Begitulah kemuliaan Nabi Muhammad itu. Indah hanya manusia yang ada di atas dunia, seluruh ciptaan Allah merasa gembira, baik yang sifatnya benda nyata ataupun itu benda gaib, makhluk hidup, segala makhluk yang diciptakan Allah gembira kedatangan Muhammad itu. Kenapa? Karena memang luar biasa Muhammad itu. Luar biasa bro. Makanya kalau anak-anak bapak, kawan-kawan bapak ini semua, kalau mau tidur nih, habis baca doa bobo. Doa apa? Doa bobo. Hah? Doa tidur, ya kan? Habis baca doa tidur itu, gandengkanlah dia dengan sholawat. Tuh cantik loh. Kenapa? Selawat yang kita bacakan itu akan membuat kedekatan hati kita dengan Muhammad sebagai wujud kecintaan kita kepada Muhammad. Kalau kalian cinta kepada Muhammad, maka Muhammad cinta kepada kalian. Kalau cinta Muhammad kepada kalian, berarti kalian akan pintar. Pasti itu. Tapi enggak anak kini, tapi mudah-mudahan enggak SMP Albirru dan SMP lain. Nina, mana yang lebih banyak kamu hafal, lagu-lagu agama atau lagu-lagu Noah? Ayo, Peter Pan dulu, ya kan? Slang dulu, gitu kan? Apalagi? Kalau perempuan Dewi Persik. Yang kedua goyang ngebor. Habislah cerita. Ngebor aja tuh, ya kan? Nggak, ayo Muhammad. Maka dikatakan Rasulullah apa? Man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Siapa yang melihat aku ketika ia mimpi tidur, siapa yang melihat aku ketika ia tidur, faqad ro'ani, maka sesungguhnya apa yang ia lihat itu pasti aku. Faqad istamalal bihi, karena sesungguhnya setan, gondorwo, kuntilanak, kolor hijau, kolor pink tidak mungkin menyerupai baginda Muhammad. Ayo, ya kan? Kalau perempuan tadi malam mimpi siapa namanya bro?
Contoh, umpama tadi malam cewek mimpi nih, nampak dia contoh, ya kan, contohnya nampak dia bermimpi dengan cowok yang ganteng. Pokoknya rambutnya mantap, hidungnya mancung, mukanya kulit tinggi semampai. Udah, tak bayang-bayang lah cewek itu. Ya kan? Tadi malam mimpi dengan cowok yang ganteng. Besok malamnya lagi pasti beda lagi. Dia kepengen mimpi dengan hal yang sama dengan yang malam tadi, ndak akan jumpa lagi barang tuh. Datang lagi mungkin yang lebih ganteng daripada itu, atau bisa jadi lebih buruk. Kenapa? Karena yang kita lihat tadi malam itu laki-laki ganteng, kalau bahasa kerennya itu imajinasi, itu setan, itu iblis. Maka besok malam dia ganti lagi dengan laki-laki yang berbeda. Besok malam dia ganti lagi, dia ganti. Tapi kalau Muhammad pasti, ya. Nggak percaya? Coba buktikan nanti malam. Habis baca doa tidur, bismikallahumma wa bismika amut, salatullah salamullah. Boleh? Atau ya Nabi salam alaika, ya Habib. Kan Habib kekasih. Ada lagu zaman dulu, ya as marlatin zani, ya as marlatin zani. Artinya apa? Wahai kasihku, jangan tinggalkan aku. Kan iya kan? Kalian nengok wajah-wajahnya, nampak bapaknya menghayal aja, apalagi malam mingguan talah gitu. Laukanal jasadu mutabaidan walakinnal qalbu mutaqariban. Walaupun jasad kita berjauhan, akan tetapi hati kita selalu berdekatan. Ya nah, ya kan, la tamama hayati laula indaka ya Habib. Tiada sempurna rasanya hidupku kalau tidak ada di sampingmu. Anak muda kini begitulah jatuh. Maka keluarlah syair orang Arab yang terakhir, duribal habib wa miskotil habib, tamparan kekasih lebih manis daripada madu. Pret. Ya enggak? Nengok wajah-wajahnya kok. Apalagi yang cowok-cowoknya menghayal aja, buatlah tulis tuh. Janganlah bro, sekolah-sekolah dulu. Ayo, jangan. Maka mulai hari ini harus kita punya komitmen. Komitmen pertama apa? Nanti di sampul bukumu itu buat gambar ayah dan ibu kita. Nggak pandai doh. Kalau tidak bisa buat gambar ayah, ambil foto ayah, tempel di situ. Tujuannya apa? Ketika engkau membuka buku, terbayanglah wajah susahnya ibu kita, susahnya ayah kita mencari duit untuk menyekolahkan kita. Ikut balik. Yang ditaruh di sampul buku siapa? Si doi. Ya kan? Akhirnya dibukalah buku itu begini. Allah, timbullah hayalan. Itu tadilah tuh. Tiada, pas dibukanya itu, tiadalah sempurna rasanya hidupku kalau tiada di sampingmu, hai kasih. Situ. Ustazah dan ustaz sudah menerangkan ilmu. Ayo anak-anak bapak, anak-anak ustazah, ayo dengarkan. Asik menghayal je baru. Tiadalah sempurna walaupun jasad kita berjauhan. Engkau, iya kan? Engkau di kelas 6, aku di kelas 9. Tapi ada waktunya, waktu istirahat gitu. Iya kan? Iya nah.
Jangan bro. Maka ayo Muhammad, ayo kita lihat sejarah peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad. 2 bulan dalam kandungan ibu bapaknya sudah meninggal. Kalau kamu, kalaulah ini andaikan, coba kita menghayal sedikit dulu anak-anak bapak, menghayal. Andaikan inilah yang dirasakan oleh ibu kita. Kamu dulu dalam kandungan, contoh. Kita dalam kandungan 2 bulan ayah kita meninggal. Pedih rasanya ibu kita tuh. Dia menghayal, andaikan nanti anakku ini lahir, siapalah bapaknya? Bapaknya sudah meninggal dahulu. Andaikan anakku ini nanti bertanya, di mana muka bapaknya? Siapa bapaknya? Di mana bapaknya? Aku tidak bisa lagi menjawab. Pilu hati ibu kita. Cobalah tanya ibu kita di rumah. Makanya anak-anak bapak semua, kalau ada orang anak sekolah Albirru, SMP Albirru, malu dia bergandeng tangan dengan ibunya, cilako namo. Iyalah, kalau SMP umum biasa, ya kan? Ini Albirru agama, datang mamanya, nak bagi rapor, tidak usah mak ikut lagi, ngapa gitu? Malu sama mama? Indah. Ilah. Terus kenapa? Apakah tidak usah lah. Rupa yang ia malukan bukan karena malu bergandengan tangan sama ibunya, tetapi takut yang perempuan itu ketahuan sama cowoknya. Itulah ibunya buruan. Tidak boleh. Muhammad memuliakannya, ya. Maka setelah itu, ketika umur Nabi kita Muhammad 4 tahun, ada yang satu riwayat bilang 4 tahun, ada yang riwayat lain bilang 6 tahun. Ketika berumur 4 atau 6 tahun itu, bertanyalah dia kepada ibunya, ibu, ayahku di mana? Rupa bahasa Minang itu dah sampai ke Muhammad dulu. Kan dia bertanya, Bu, andaikan aku hari ini aku sudah berulang tahun yang ke-4 tahun. Dalam satu riwayat yang lain, andai hari ini aku sudah berulang tahun, sudah umur 6 tahun, tapi satu ibu yang tidak pernah kulihat sepanjang hidupku ini, ayahku di mana? Apakah ia masih hidup atau tidak? Gantengkah dia atau buruk? Mancungkah hidungnya atau hitam pekat? Ya. Apa? Menetes air mata ibu Nabi Muhammad. Netes, nangis. Oh anakku sayang Muhammad, supaya bisa engkau mengetahui di mana ayahmu, marilah kita pergi ke negeri Madinah. Itulah ziarah, ya kan? Ceritanya kan begitu. Sejarah, tiba-tiba di tengah perjalanan ibunya sakit, kan? Di negeri Abawa. Padahal singkat ceritanya ibunya meninggal. Di mana ibunya meninggal? Di pangkuan kaki Muhammad. Maka anak-anakku semuanya, tandanya kita anak yang soleh dan soleha. Andaikan besok atau lusa atau kapanpun orang tua kita sakit, yuk pangku dia, dijamin masuk surga. Kau indah, ayah kita udah ngerengek-rengek di rumah sakit tuh, apa tuh dulu ayah apa sakit, cericik gitu. Udah ngapan ayahnya atau ibunya, apa tuh juga baru, ya kan? Ayo, enggak gitu dong sayang. Ada udah ngos-ngosan orang tua kita ya, buat ya pangku dia, ibu mana yang sakit. Jangan biarkan kepala ibu kita di atas bantal itu, taruh dia di atas pahamu. Apa itu? Ada keringanan siksa kubur bagi orang tua kita. Bahkan dalam keterangan yang lain dipastikan orang tua kita itu masuk surga. Kenapa? Karena dia meninggal dunia di pangkuan anak yang soleh. Ayo, tidak main-main dong. Makanya bapak bilang tadi, ayo buat foto itu.
Ya kan, jangan gantilah fotonya, jangan foto Wonder Woman jur. Iya kan, ada yang suka mobil legend sih kok. Gambar mobil legend lah, mobil Wonder Woman lah, mobil tuyul bayul lah, yang elok-elok lah bro, ya kan? Ayo. Maka balik kita ke pangkal. Lahir Muhammad itu semuanya bergembira, ndak sekedar manusia, bahkan Abu Jahal sekalipun, ya kan, bergembira. Maka dalam satu riwayat hadis Nabi mengatakan, setiap 12 Rabiul Awal ini sayang, hukuman diringankan kepada Abu Lahab. Kenapa? Karena dulu mendengar cerita mau lahir Muhammad itu pontang panting dia saking gembiranya. Oh, ponakan Den mau lahir, hore, ponakan lahir, hore, gembira dia 12 Rabiul Awal. Maka setiap 12 Rabiul Awal menurut para ulama siksaan azab kubur diringankan kepada Abu Lahab. Pertanyaannya, Abu Lahab jelas musuhnya, ya enggak? Kita enggak, kita ini umatnya, ya enggak? Ya enggak? Kita ini umatnya, cewek-cewek, ibu ustazah semua, sama Pak Ustaz, semua umat Nabi Muhammad. Ketika kita selalu menyebut sholawat itu, maka jangan percaya. Ada orang bilang kan, aduh mudah-mudahan tidak disiko dah dompet lain. Anak-anak bapak semua, kalau ada orang bertanya, maulid itu tidak boleh tu doh, kata, deh, biarlah tidak boleh sama dikau sama kami boleh, gitu aja jawabannya, ya kan? Kalau dia tidak percaya, ayo catat nama kitab ini, namanya Kitab Kasful Giwayah Wassurur. Oke, halaman 16 disebutkan di situ, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunta syafi'an yaumal qiyamah. Siapa yang memperingati kelahiran sejarah baginda Rasul, maulid, akan mendapat syafaat nanti di hari kiamat. Hadirnya ini aja kita dapat syafaat. Terbantahkan sudah. Sambungan hadis, wa man anfaqa bidirhamin faka'annama anfaqa jabalin min zahabin fisabilillah. Siapa yang berimpak walaupun 1.000 rupiah demi tegaknya, demi jalannya maulid ini, maka ia disamakan Allah berimpak sebesar gunung Uhud. Di dalam gunung Uhud itu ada emas dan permata, fisabilillah, jalan menuju Allah. Jadi kalau bapak kepala sekolah tadi kan bilang ada impak kita nih, kalau 1.000 1 gunung Uhud, kalau 2.000 2 gunung, 3, itulah seorang. Maksud bapak pilih jo baru mengeluarkan 1.000 tuh nanti lah udah kelewatan lah tuh lah bro, ya kan? Apalagi traktir dia makan bakso habis 20.000, 2.000 udah ikhlas doh lah. Ya Muhammad sejarah. Maka lahirnya Muhammad semua, ini kuncinya pertama, lahirnya Muhammad semua makhluk ciptaan Allah di atas dunia bergembira, mulai dari langit sampai ke bumi. Yang kedua, Muhammad itu sayang akhlaknya Quran. Muhammad itu akhlaknya apa? Apa? Itu sifatnya bro. Muhammad itu akhlaknya apa? Kurma makanan bro. Quran. Lah ngeluh pala bro. Masa kita sampai akhlak Muhammad itu Quran, khuluquhul Quran. Maka akhlak Muhammad itu Quran. Kenapa? Ayo pendalaman sedikit. Satu materi ini penting. Tidak ada ilmu yang tidak ada dalam Al-Quran. Bapak Ustadz, mohon maaf anak-anakku semua, kawan-kawanku, tidak pernah aku belajar tentang ilmu umum. Tidak. Lahir SD, masuk pesantren 7 tahun, habis itu masuk ke Pekanbaru, masuk kuliah agama juga, fakultas dakwah. Pekerjaan bapak cuma satu,
Baca Quran, coba hurufnya apa, sifatnya apa, kemudian makna yang tersurat apa, dalami dengan segala ilmunya, maka Bapak sedikit-sedikit tahu juga ilmu fisika, tahu juga ilmu IPA, tahu juga ilmu biologi, tahu juga ilmu matematika, tahu juga ilmu IPA, tahu juga dari mana Bapak mendalaminya, Al-Quran. Pantaslah Rasulullah akhlaknya Quran, pantas. Coba 6.666 ayat Al-Quran itu sayang, oke, 114 surat, 30 juz. Andaikan sangat sulit bagi kita untuk memahami itu, kata para ulama-ulama, maka mereka singkat 6.666 ayat itu menjadi 99 Asmaul Husna. Isi Al-Quran itu Asmaul Husna, tapi jangan bilang cuma 99 nama Tuhan, salah. Oke? Disingkat lagi, menghafal 99 itu terlalu rumit bagi umat Muhammad. Diperingkas lagi oleh para ulama. Itulah yang disebut sifat wajib bagi Allah berapa? 25 pula. Memang seperegenku yang satu ini aneh. Cibodak dalam gombik nampaknya di kau bro. Apa yang takona atau sobui. Sifat yang wajib bagi Allah 25. Mantap loh. 20 bro. Wujud tidak mbako sampai ke akhir kan? Maka lengkap dengan sifat yang mustahilnya 20, sifat yang harusnya 1. Terlalu ribet pula kata para ulama. Sayang ulama itu sama kepada umat Muhammad ini. Diringkas lagi menjadi sifat yang wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, jaiz 4. Maka disebutlah aqaid 50 dalam bahasa tasawuf dan tauhid. Kalau merujuk kita kepada tafsir sayang, apa? 6.666 ayat Al-Quran disingkat menjadi 99 Asmaul Husna, supaya jangan terlalu ribet kepala manusia itu untuk memahaminya. 99 itu diringkas lagi menjadi surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu diringkas lagi menjadi Bismillah. Bismillah itu diringkas lagi menjadi titik ba. Titik ba itu diringkas lagi antara. Itu orang kalau pendalaman kaji sayang. Makanya Bapak bilang tidak ada ruginya ada yang belajar tentang agama dalami terus. Jangan kamu pernah merasa takut. Kalau saya asik baca Quran aja Pak Ustadz, saya kan jurusan biologi, saya kan jurusan IPA, saya kan jurusan fisika. Silahkan jurusan itu kamu tekuni, tapi jangan lupa pula Al-Quran engkau tekuni. Berbelen dia sayang, seimbang. Percayalah tuh. Iya. Inilah kita memperingati kelahiran Rasulullah ini, akhlaknya Quran. Coba. Maka kalau ada di antara kita yang malas baca Quran, entah kelewatan tuh sayang. Maka kalau Pak Ustadz selalu bilang sama anak-anak Bapak, ya kan? Karena keseharian Bapak di SD juga dengan MDA, Bapak bilang, belajar kalian baca Quran, bagi Bapak tidak penting banyak-banyak. Cukup 2-3 ayat semalam tapi rutin, daripada engkau kejar target 1 halaman 4 halaman tidak penting. Kenapa? Biar masuk jiwa Quran itu sayang. Biar inilah inti daripada memperingati Maulid Rasul itu. Lahirnya Muhammad, semua ciptaan Allah bergembira. Yang kedua, lahirnya Muhammad itu membawa akhlak yang baik. Karena akhlak Muhammad Maka kalau Quran akhlakmu sayang, oke, janganlah ikut-ikutan, mudah-mudahan enggak dong. Jangan ikut-ikutan rebonding rambut lah. Tahu rebonding rambut? Yang ini cat warna ungu, yang di tengah cat warna pink, yang ini warna jando sama nagadi menyatu di kepala. Kemudian buka rambut lah, buka kepala, lagaknya naik onda. Masuk jurang mati. Rasolah bagaya juga baru. Iya kan? Eloklah modeliku botak rambutnya sayang bro. Anak soleh begitu. Iya.
Nah, kalau akhlak kita Al-Quran, rambut dijaga tapi jangan dimodifikasi. Cukuplah Honda yang dimodifikasi, iya kan? Buat apa kedalpotnya tuh prengkuk, padahal Hondanya Honda Supra-nya. Tapi gayanya minta ampun tuh. Ada orang Scoopy tanang ajanya. Ini Supra, itu pun 2005 tahunnya. Nah, bannya udah begiko, kepepek. Rupa Honda ayahnya ke ladang gitu loh. Yang berkebun pakai ayahnya kepepek. Dibawa pula. Enggak ya, jangan. Ayo. Quran, baca Quran. Ketika kita dekat, maka yang kedua, semakin banyak di kepalamu ayat Al-Quran akan semakin membuat otak kita akan encer. Maka jangan marah kalau disuruh ustazah dan ustazah itu menghafal ayat Quran sayang. Kalau teknik yang bapak bilang begini, menghafal Quran itu jangan paksa satu surat satu malam. Tabedo kita tahu tabedo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Semalam suntuk dihafal itu, kening ange tuh. Panas ya. Besok dites Pak Ustadznya, Pak, anak-anak Bapak udah hafal? Udah Pak, langsung dapat. Oke, bismillah, dapat, alhamdulillah. 2 hari kemudian ditanya lagi, yang dapat surah Al-Qadar maju ke depan, boleh pulang. Tunggu dulu Pak Ustadz, udah lupa. Kenapa dipaksa? Kenapa satu malam suntuk? Teknik menghafal Quran, satu, sering diulang-ulang. Maka kalau di SD bapak terapkan apa? Baca satu ayat ini minimal 10 kali setiap menghafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu. Sambil goyang kepala. Iya, itu teknik. Jangan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Enggak goyang sayang. Itu bermakna apa? Ketika darah kotor, darah jenuh, darah capek yang ada di otak kita, biar digesernya dengan darah bersih itu. Ayo. Kalau begini aja, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Makanya angeklah kening tuh. Ange. Tapi goyang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 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 10 kali. Habis itu lalu dah. 1. Besok 1 lagi. Atau bagilah. Teknik kita lah. Kalau 10 ayat bagi 3 umpama 3. Kalau 12 ayat bagi 5 atau bagi seminggu 8 hari. Oke, 2 malam, 21 malam ini sekian. Ulang. Dapat kok. Iya, kalau mau memulainya yang berat tuh sayang. Ayo. Hikmah yang kedua yang kita bisa pelajari dari peristiwa kelahiran Rasulullah ini, Rasulullah lahir membawa akhlak yang mulia. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka siapa umat Nabi Muhammad yang dekat dengan Al-Quran itu, insya Allah selamat hidupnya, bahagia hidupnya, pikirannya bagus, ilmu pengetahuannya lengkap. Tapi orang yang jauh dengan Al-Quran, gimana pun cara dia belajar ilmu yang lain, dapat hari ini lupa besok, dapat besok lupa besoknya lagi, dapat bulan ini tahun depan lupa, tahun depan ingat, tahun depannya lagi lupa, akhirnya asik lupa. Yang disalahkan umur, ndak umur yang salah dong. Oke bro.
Oke bro, maka ilmu ayo. Maka yang terakhir yang Bapak sampaikan, bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu seringlah sebut-sebut nama dia, ya kan? Dengan teknik masing-masing lah. Nyanyinya kan banyak kok. Ada salatullah, ada ya Nabi salam, ada macam-macam. Macam-macam. Di sekolah kita pun mungkin sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru-guru kita kepada kita. Silakan aja. Bukti kecintaan kita kepada Muhammad. Karena Nabi mengatakan dalilul mahabbah, bukti kecintaanmu kepada Muhammad bizin nafsil liridallah. Bukti kecintaanmu kepada Muhammad itu sayang, kalau engkau rela meninggalkan semua yang kamu cintai itu demi menyebut nama Muhammad. Kalau kamu cinta sama si doi bro, iya kan, kamu tinggalkan dia demi untuk memperingati maulid, mantap kan itu. Udah janjian malam minggu besok Pak Bang gitu kan, Bang gitu, oh gitu ya kan, malam minggu ya makan sate, oke, kan sate. Tiba-tiba datang ustadznya, anak-anak bapak semua malam minggu ini kita kumpul di apa gitu umpamanya kan, ndak jadi, astaga ndak jadi malam minggu udah batal. Dicarilah alasannya, Pak mohon maaf ya Pak Ustaz, kami tidak datang dong, apa meriang badan, bohong aja bro, karena kepengen malam minggu meriang badan kami apa, kata Pak Ustaznya. Akhirnya orang berkumpul di sekolah, kalian pergi malam minggu, itu tidak jadi itu dah. Tapi kalau engkau rela membatalkan malam minggu demi, baru disebut kamu rames. Apa itu? Remaja masjid. Rames, ya kan? Enggak remaja malam minggu dah, ya kan? Rames. Bapak Ibu, orang tuaku, anak-anakku yang bapak sayangi semua. Ya, yang tiga hal inilah yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Pertama tadi, kelahiran Muhammad membawa gembira kepada semua ciptaan Allah, apapun itu namanya. Dalam kitab Al-Barzanji, walamma aradallahu, nanti tanya kalau ada buku di pustaka coba baca. Pangkalnya walamma aradallahu ta'ala ridwanai, sampai habis. Oke, itu yang kedua. Lahir Muhammad itu membawa akhlak yang baik yang patut kita contoh. Akhlak Muhammad yang paling mulia adalah Al-Quran. Dan yang terakhir, cintailah Nabi itu, sayangilah Nabi itu melebihi daripada apa yang kamu sayangi. Kalau engkau sayang kepada Ariel Noah, lebih sayanglah kepada Muhammad. Kalau engkau sayang kepada Ariel Peter Pan, lebih sayanglah kepada Muhammad. Boleh kamu menghafal lagu-lagu yang lain, tapi jangan lupakan lagu-lagu agama. Insya Allah itu yang lebih baik bagi kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Inilah dulu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.